Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk bangun pada pagi hari ini. Kami boleh beristirahat satu malam, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena anugerah-Mu juga kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, pertandingan yang baik. Terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Ketika kita mendekati akhir hidup kita, apakah kita semua dapat berkata dengan penuh keyakinan seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ayat ini mencerminkan hidup seorang rasul yang berjuang dengan seluruh dirinya untuk memenuhi panggilannya dalam Kristus. Di dalam nas ini kita menemukan setidaknya 3 hal penting: perjuangan iman, ketekunan menuju tujuan, dan memelihara iman. Kita akan mendalaminya dengan merenungkan kata-kata Paulus di dalam analisa sastra bahasa aslinya, dan kita akan melihat di dalam aplikasi terang Injil dalam hidup kita. Nah saudara, dalam kata pertandingan yang digunakan Paulus, bahasa aslinya itu menggambarkan perjuangan atau perlombaan yang membutuhkan usaha besar dan seringkali penuh dengan penderitaan. Kata ini juga digunakan dalam konteks budaya Yunani kuno untuk menggambarkan perlombaan atletik, di mana para peserta itu harus berlatih keras dan menanggung disiplin yang berat untuk memenangkan mahkota kemenangan. Dalam konteks ini Paulus meminjam gambaran tersebut untuk menjelaskan hidup Kristen sebagai perjalanan yang membutuhkan pengorbanan, disiplin rohani, dan tekad untuk menyelesaikan perlombaan. Pada zaman Paulus, masyarakat Romawi sangat akrab dengan budaya perlombaan atletik, seperti olimpiade dan pertandingan gladiator. Para atlet menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri demi memenangkan penghargaan yang seringkali hanya berupa mahkota daun zaitun. Namun kemenangan itu membawa kehormatan besar, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi kota asal mereka. Paulus menggunakan metafora ini untuk menunjukkan bahwa hidup Kristen itu adalah perjuangan yang memerlukan dedikasi dan komitmen, tetapi juga dengan tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu mahkota kehidupan kekal, bukan mahkota zaitun seperti dalam perlombaan dunia pada masa itu. Nah, selanjutnya frasa mencapai garis akhir diterjemahkan dari bahasa aslinya berarti menyelesaikan atau menggenapkan. Kata ini juga digunakan dalam konteks penugasan yang diberikan oleh seorang tuan kepada hambanya, di mana tugas tersebut harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Paulus menyatakan bahwa ia telah memenuhi panggilannya secara utuh, tidak meninggalkan tugas apapun yang diberikan Allah kepadanya. Hidupnya adalah kesaksian tentang kesetiaan kepada misi Allah hingga akhir, bahkan di tengah penganiayaan, penolakan, dan bahaya yang mengancam nyawanya. Konteks 2 Timotius 4 ayat 7 ini sangat penting. Sebelumnya dalam pasal 3, Paulus memperingatkan Timotius tentang tantangan di akhir zaman seperti ajaran sesat dan orang-orang yang mencintai diri sendiri lebih daripada Allah. Dalam pasal 4, Paulus mengarahkan Timotius untuk memberitakan firman dengan tekun dan sabar, bahkan di saat sulit. Nah, di ayat 7 ini menjadi kesaksian pribadi Paulus bahwa
Apa yang ia nasihatkan kepada Timotius bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang telah ia jalani. Nah, setelahnya dalam ayat 8 Paulus menyebutkan mahkota kebenaran sebagai penghargaan bagi mereka yang setia, yang menghubungkan perlombaan iman ini dengan penghargaan kekal. Nah, di dalam frasa terakhir memelihara iman, arti kata ini berarti menjaga, melindungi, atau mempertahankan. Dalam konteks zaman Paulus, menjaga iman itu tidak hanya berpegang pada ajaran yang benar, tetapi juga melindunginya dari ajaran sesat yang menyusup ke dalam komunitas orang percaya. Paulus mengakui bahwa ia tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga tetap setia pada doktrin yang benar dan hubungannya dengan Kristus. Nah, ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjaga iman di tengah arus godaan dan tantangan dunia yang seringkali mencoba menggoyahkan pengharapan kita pada Injil. Nah, maka dari itu saudara, kita harus melihat kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah teladan utama kita dalam pertandingan iman ini. Dia menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna, menghadapi salib dengan keberanian demi keselamatan kita. Melalui karyanya di kayu salib, kita menerima kekuatan untuk tetap bertahan dalam pertandingan iman kita. Kristus yang telah terlebih dahulu memenangi perlombaan itu bagi kita, sehingga kita dapat berlari dengan penuh keyakinan dan juga pengharapan. Sebagai tanggapan, kita dipanggil untuk berjuang bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan bersandar pada anugerahnya. Dalam setiap langkah hidup, baik dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun tantangan pribadi, kita diajak untuk tetap fokus pada Kristus. Iman yang kita pelihara bukan hanya tentang doktrin, tetapi juga lebih dari itu relasi yang hidup dan terus bertumbuh dengannya. Saat kita menghadapi penderitaan atau kegagalan, kita dapat mengingat bahwa perlombaan ini tidak bergantung pada kesempurnaan kita, melainkan pada kesempurnaan Kristus yang menopang kita. Dan mahkota yang kita kejar itu bukan untuk kemuliaan duniawi, tapi melainkan mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita berlari, kita diingatkan bahwa setiap langkah itu adalah anugerah, dan setiap keberhasilan itu adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup dengan penuh kesetiaan, dengan mata tertuju pada Yesus, Sang Pelopor dan Penyempurna iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, dan kiranya kami ketika menjalani hidup ini, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bertanding di dalam pertandingan ini bukan untuk kemuliaan diri kami, ataupun bertanding untuk mengejar berhala, tetapi kami sungguh-sungguh bertanding demi kemuliaan Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan dan menyempurnakan seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami